Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News International TV One Newscom. Rusia kejutkan dunia dengan senjata nuklir terbarunya RS-28 Sarmat atau Satan II. Rudal balistik antar bumi ini membawa potensi ancaman besar bagi NATO berkat jangkauan luar biasa dan kecepatannya yang membuatnya sulit untuk dicegat. Dikenal karena daya rusaknya yang luar biasa, Sarmat semakin menegaskan posisi Rusia sebagai kekuatan nuklir yang tak bisa dianggap remeh. Informasi lainnya, Uni Eropa memberikan dukungan terhadap rencana pertemuan tingkat tinggi antara Rusia dan Amerika Serikat yang dijadwalkan pada 15 Agustus 2025. Namun, Uni Eropa menekankan agar Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan bahwa dalam dialog tersebut prioritas utama tetap pada perlindungan keamanan Ukraina. Selengkapnya hanya di One News International TV One Newscom. Rusia dikenal sebagai negara adidaya yang punya kekuatan nuklir sebagai persenjataan. Ancaman kekuatan nuklir ini yang membuat negara-negara Eropa yang terhimpun dalam aliansi NATO was-was. Kalau Rusia akan melakukan ekspansi seperti yang mereka lakukan ke Ukraina, satu di antara persenjataan yang ditakuti NATO adalah RS-28 Sarmat. Rudal RS-28 Sarmat dikenal dalam terminologi NATO sebagai Satan II, merupakan tambahan terbaru Rusia dalam persenjataan nuklir strategisnya. Moskow menyebutnya sebagai rudal balistik antar benua atau ICBM yang revolusioner dengan jangkauan dan daya rusak yang tak tertandingi. Sarmat dirancang untuk terbang melalui kedua rute kutub, memungkinkannya melewati jaringan pertahanan rudal konvensional. Secara mudah, ini bisa diartikan kalau rudal ini terlalu cepat untuk dicegat rudal biasa. Jangkauan rudal yang jauh dan muatan yang berat menjadikannya landasan kemampuan serangan kedua Rusia, bagian penting dari pencegahan nuklir. Pertama kali diperkenalkan ke publik pada tahun 2018, uji terbang perdana Sarmat yang sukses terjadi pada bulan April 2022. Perkataan mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev yang membalas ujaran Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuat Gedung Putih panik. Tak main-main, seloroh Medvedev dibalas Amerika Serikat dengan aksi penempatan ulang dua armada kapal selam mereka ke posisi strategis dekat Rusia, namun hingga kini lokasi pastinya dirahasiakan. Ucapan Medvedev ialah menyinggung soal dead hand Rusia, namun dibalas dengan kepanikan Amerika Serikat yang bermanuver dengan kapal selam mereka. Trump baru-baru ini menyatakan ujaran yang menyebut ekonomi Rusia sebagai mati.
Pernyataan Trump ini muncul dalam konteks meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Rusia, terutama terkait perang yang masih berlangsung di Ukraina, serta pembelian minyak Rusia oleh negara-negara lain seperti India dan Cina di tengah sanksi. Dalam unggahan di platform Truth Social, Trump menyatakan kalau Rusia dan India bisa bersama-sama menghancurkan ekonomi mereka yang mati. Trump juga menyebut hambatan perdagangan India sebagai menjijikan dan menuduh negara itu mengambil keuntungan dari minyak murah Rusia sambil mengabaikan dampak perang. Pernyataan Trump ini memicu reaksi keras dari Dmitry Medvedev, yang juga teman dan sekutu dekat Vladimir Putin, Presiden Rusia. Medvedev memperingatkan Trump agar berhati-hati dengan ucapannya. Dia lantas menyindir kalau Trump seharusnya mengingat sistem nuklir otomatis Rusia Dead Hand. Merangkum dari sejumlah sumber, Dead Hand atau secara resmi dikenal sebagai Perimeter System adalah sistem komando dan kontrol nuklir otomatis yang dikembangkan oleh Uni Soviet pada tahun 1980-an. Tujuan utamanya adalah memastikan kalau Rusia tetap dapat melakukan serangan balasan nuklir. Meskipun seluruh kepemimpinan negara tersebut telah dihancurkan dalam serangan mendadak. Sistem ini bekerja dengan memantau berbagai indikator seperti aktivitas seismik, tingkat radiasi, tekanan atmosfer, dan komunikasi militer. Yeah. Tell us what you hope to get out of that and whether you consider inviting President Zelensky to join. So you have to understand, this is a war that should have never happened. This is a war that wouldn't have happened if I were president. It would have never happened. It wasn't. Pada Senin 11 Agustus, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggelar konferensi pers untuk membahas rencana pertemuan puncaknya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin yang dijadwalkan berlangsung di Alaska pada Jumat 15 Agustus. Trump menyampaikan bahwa meskipun Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tidak akan hadir, ia berencana segera memberitahukan hasil percakapannya kepada pemimpin Ukraina tersebut. Ia menegaskan akan menekan Putin agar menyetujui gencatan senjata dengan menyatakan bahwa dirinya akan meminta Putin untuk mengakhiri perang. Meski optimis gencatan senjata dapat tercapai, Trump mengakui pernah dikecewakan oleh Putin di masa lalu dan menyadari bahwa perang berpotensi berlanjut. Ia juga kembali menyampaikan klaim bahwa perang tersebut tidak akan pernah dimulai jika dirinya masih menjabat pada periode sebelumnya. Pertemuan di Alaska ini berlangsung di tengah sikap Trump yang semakin tegas terhadap Moskow, termasuk persetujuannya untuk mengirim tambahan senjata Amerika Serikat ke Ukraina, serta ancaman mengenai tarif terhadap pembeli minyak Rusia. Yeah. Tell us what you hope to get out of that and whether you consider inviting President Zelensky to join. So you have to understand, this is a war that should have never happened. This is a war that wouldn't have happened if I were president. It would have never happened. It wasn't. Korea Selatan dan Amerika Serikat dikabarkan bakal menggelar latihan gabungan Ulchi Freedom Shield dalam waktu dekat.
Hal tersebut mendapat perhatian khusus oleh pihak Korea Utara karena dianggap sebagai bentuk provokasi. Pemimpin tertinggi Korea Utara atau Korut, Kim Jong-un mengancam akan melakukan aksi balasan atas tindakan provokasi itu. Tak seperti latihan militer pada umumnya, Ulchi Freedom Shield menonjolkan latihan defensif yang ambisius dan multiplatform. Menggabungkan simulasi digital dan latihan nyata untuk memastikan aliansi Korea Selatan Amerika Serikat tetap waspada terhadap ancaman yang terus berkembang. Program latihan yang dimulai pada tanggal 18 hingga 22 Agustus ini dirancang Korsel dan Amerika Serikat untuk menguji kemampuan komando. Mobilisasi pasukan, serta memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman militer musuh. Namun, Korea Utara menuding latihan gabungan antara Korsel dan Amerika Serikat sebagai sikap konfrontasi militer dengan DPRK yang berpotensi mengusik keamanan di semenanjung Korea. Alasan tersebut yang membuat Kim Jong-un murka hingga mengancam bakal melakukan aksi serangan balasan yang jauh lebih berbahaya. Militer Rusia melaporkan telah mencegat 7 unit UAV di atas wilayah Belgorod, 5 di atas wilayah Brasing dan Kaluga, 4 di atas Crimea, 2 di atas wilayah Orlov, Kursk, Voronezh, Ryazan, serta Moskow, dan 1 di wilayah Tula. Totalnya, 32 drone dinyatakan hancur pada malam itu. Kurang dari 1 jam setelah laporan tersebut, Kementerian Pertahanan Rusia menyampaikan bahwa 7 UAV Ukraina lainnya juga berhasil dicegat. 4 di atas Crimea, 2 di atas wilayah Nizhny Novgorod, dan 1 di atas Belgorod. Beberapa jam kemudian, Wali Kota Moskow Sergei Sobyanin mengumumkan melalui telegram bahwa 7 drone tambahan yang terbang menuju ibu kota berhasil dihancurkan. Ia menyebutkan UAV itu jatuh di beberapa lokasi terpisah dan tim darurat telah dikerahkan ke titik jatuhnya. Diketahui tidak ada laporan korban jiwa atau kerusakan. Kementerian Pertahanan Rusia selanjutnya menambahkan bahwa 20 drone lain berhasil dijatuhkan pada Senin antara pukul 7 hingga 13 waktu setempat. Serangan ini menyasar wilayah Kaluga, Brasing, dan Moskow, serta area di atas Laut Hitam. Dalam beberapa bulan terakhir, Ukraina meningkatkan operasi drone jarak jauh dengan menargetkan wilayah perbatasan, zona permukiman, serta infrastruktur jauh di dalam wilayah Rusia. Moskow menegaskan respon militernya berupa serangan presisi terhadap fasilitas militer Ukraina dan menyatakan serangan itu tidak diarahkan pada warga sipil.
Meski pertahanan udara Rusia kerap mengklaim berhasil mencegat puluhan hingga ratusan drone dalam sehari, serpihan yang jatuh telah mengakibatkan korban luka, kerusakan properti, serta gangguan layanan penting. Sementara itu, Kiev berada di bawah tekanan domestik dan internasional untuk membuka negosiasi dengan Moskow. Namun, pekan lalu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menolak usulan Amerika Serikat yang menyarankan pertimbangan konsensi wilayah sebagai imbalan gencatan senjata. Да, это все крупные компании, это и «Газпромнефть», и группа компаний «Титан», и тепличные комбинаты мы запускаем. Я в прошлый раз докладывал, мы тоже поддержали все решения правительства принято. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan ada kemungkinan Amerika Serikat dan Rusia menormalisasi hubungan dagang. Hal itu bisa terjadi jika pertemuannya dengan Vladimir Putin akhir pekan ini berjalan baik. Menjawab pertanyaan wartawan, Trump mengatakan ya tentu saja soal peluang tersebut. Tentang prospek kemajuan pertemuan, ia menyebut hasilnya bisa baik namun juga bisa buruk. Trump beberapa kali menyatakan akan pergi ke Rusia untuk bertemu Putin. Namun pertemuan puncak sebenarnya akan berlangsung di Alaska. Ia juga sempat salah menyebut waktu pertemuan yang sebenarnya digelar akhir pekan ini. Sementara itu Ukraina dan sekutu Eropanya berupaya menggelar pembicaraan dengan Trump. Langkah itu diambil untuk menjaga kepentingan keamanan mereka menjelang pertemuan Trump dan Putin. Eropa khawatir Kiev akan ditekan menyerahkan wilayah atau menerima pembatasan kedaulatan. Ukraina dan sekutunya menegaskan gencatan senjata harus didahulukan sebelum pembahasan wilayah. Donalda Tuska oraz wiceministra obrony narodowej Cezarego Tomczyka. Strona amerykańska zobowiązała się też, że będzie konsultować też przed spotkaniem na Alasce z partnerami europejskimi. Perdana Menteri Polandia, Donald Tusk, menyampaikan bahwa dirinya dan sejumlah negara Eropa menyambut baik langkah diplomasi yang diambil Trump, tetapi tetap menuntut agar tekanan terhadap Rusia dipertahankan serta jaminan keamanan untuk Kiev diberikan. Ia menilai pertemuan tersebut berpotensi menentukan arah perdamaian dalam konflik Rusia-Ukraina sehingga perlu diiringi sikap tegas terhadap Moskow. Menurut Tusk, negara-negara Eropa memandang bahwa perbatasan suatu negara tidak boleh diubah melalui kekuatan militer
dan konflik tersebut tidak seharusnya memberi keuntungan bagi pihak yang melakukan agresi. Sikap ini, kata dia, juga menjadi pandangan bersama Prancis, Italia, Jerman, Inggris, Finlandia, Polandia, dan Komisi Eropa. Ia menambahkan bahwa kesepakatan bersama itu mencerminkan kesatuan sikap Eropa dalam proses pembicaraan damai untuk Ukraina. Negara-negara tersebut menuntut dilibatkan dalam setiap perundingan dan menolak perubahan perbatasan melalui kekerasan seperti yang dilakukan Rusia. Sementara itu, Ukraina menilai pertemuan antara Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin beresiko menghasilkan kesepakatan mengakhiri perang tanpa melibatkan Kiev secara penuh, termasuk potensi pembiaran konsesi wilayah kepada Rusia. Sebuah kapal angkatan laut Tiongkok dan sebuah kapal penjaga pantai Tiongkok bertabrakan di dekat Beting Scarborough yang disengketakan. Peristiwa tersebut terjadi saat mengejar sebuah kapal patroli Filipina, ungkap penjaga pantai Filipina atau PCG pada Senin 11 Agustus. Video yang dirilis oleh PCG menunjukkan kapal penjaga pantai Tiongkok CCG 3104 berbelok tajam melintasi haluan kapal angkatan laut PLA Tiongkok dengan lambung nomor 164, mengakibatkan benturan yang merusak kedua kapal. Tabrakan terjadi ketika kapal-kapal Tiongkok tersebut mencoba menghalangi kapal Filipina BRP Suluan yang sedang mengawal kapal-kapal yang mengirimkan bantuan kepada nelayan Filipina. PCG mengatakan pihaknya menawarkan bantuan medis dan dukungan pemulihan, tetapi tidak mendapat tanggapan. Beijing mengatakan pasukan maritimnya bertindak sesuai hukum untuk memantau dan mengendalikan kapal-kapal Filipina, tetapi tidak menangani tabrakan tersebut. Beting Scarborough yang diklaim oleh Tiongkok dan Filipina telah menjadi titik panas di Laut Tiongkok Selatan, di mana ketegangan meningkat akibat klaim teritorial yang saling bersaing.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One Newscom.